Gadis malang ini hidup sangat miskin. Setelah menikah dan hamil, ia selalu dianiaya oleh suaminya sendiri. Dia lemah dan tidak berani melawan. Hanya patuh untuk membersihkan foto yang rusak. Karena tidak hati-hati itu membuat jarinya berdarah. Suami yang melihat itu hanya melihatnya dan memarahinya. Lalu mengambil sekotak kado dari dalam tas dan melemparkannya ke depan istrinya. "Apa ini? Buka saja, nanti juga kamu tahu apa isinya." Kemudian dia bertanya padanya apa yang ingin dia makan. Apa gunanya makan setelah dipukuli? Suami yang ditolak itu memarahinya sekali lagi. Ia terus-menerus mempermalukannya. "Tidak hanya jelek, tapi sekarang kamu kurus seperti kayu kering. Jika begini, bagaimana bayi di dalam perutmu bisa tumbuh sehat?" Kemudian dia mengatakan bahwa dia ingin makan stroberi. Meskipun dia mengutuknya, dia memberinya uang beberapa ratus ribu. Ketika melihat itu, dia berdiri untuk menerimanya. Kemudian dia pergi ke toko kelontong dengan wajah lesu. Melihat sekotak stroberinya sangat mahal, ia langsung memutar kepalanya. Akhirnya dia hanya bisa membeli sekotak es krim stroberi. Kemudian dia membeli plester. Dia menemukan bangku di gang gelap. Duduk di sana dan membalut lukanya. Memandangi siswi nakal di sebelahnya, ia bertanya, "Apakah kalian bisa memberiku rokok?" "Tidak boleh Bibi, kamu akan segera melahirkan." Setelah itu, dia membawa barang-barangnya dan kembali pulang. Ketika tiba di depan pintunya, dia melihat seorang pria keluar dari kamar sebelah. Dia menggunakan topinya untuk menutupi wajahnya berjalan cepat melewati Sang Un. Ternyata dia baru saja menyelinap ke rumahnya. Dia dipukuli lagi oleh suaminya. Dia dipukuli sampai tidak bisa berdiri. Dia bahkan berjuang merangkak keluar ruangan. Tapi semua itu terekam dengan kamera di rak buku. Namun, sang suami tidak mengetahuinya. Dia menjambak rambutnya dan menariknya ke dalam kamar. Kemudian sang suami menutup pintunya. Larut malam ketika suami tertidur lelap, Sang Un pergi ke lemari es. Dia mengambil es krim yang baru saja dibeli tadi. Masukkan potongan besar es krim itu ke dalam mulutnya. Ia ingin menggunakan cara ini untuk menyingkirkan bayi di perutnya. Lalu mengikat syal yang diberikan oleh suaminya. Darah di kepala mengingatkannya pada sesuatu. Ambil gambar pemukulan menggunakan handphone untuk dikirimkan ke rekannya. Rekannya juga pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dia berhasil bercerai dengan suaminya. Agar bisa bercerai, dia juga bisa menggunakan ini sebagai bukti. Rekannya juga terus-menerus menasehatinya untuk bercerai dengan pria sampah itu. Dia memiliki rencana untuk dapat membantunya. "Ketika saya pergi menemuinya, kamu harus mengikuti saya." "Oke, aku akan membantumu." Saat pulang kerja, Sang Un melepas ikat pinggang yang diikatkan di perutnya. Saat itu suaminya sedang berada di luar menunggu kepulangannya. Lien membuka rekaman seperti yang direncanakan. Setelah masuk ke dalam mobil, dia sengaja meninggalkannya di dekat pintu mobil agar dia bisa merekam kata-kata kotor suaminya. Dalam perjalanan, dia dengan sengaja bersin sembarangan. "Jika mau bersin, tutup mulutmu sialan." Ketika sedang dimarahi, dia berusaha mengambil teleponnya. Tapi dihentikan oleh suaminya. Alhasil, keduanya nyaris tertabrak mobil. Untungnya dia bisa mengerem tepat waktu. Ketika sang suami baru saja hendak beraksi, dia melihat kedua tangannya memegang gagang pengaman. Dia dengan penasaran bertanya, "Bukankah seharusnya refleksmu itu untuk menjaga perutmu?" Ternyata sebelumnya Sang Un diam-diam ingin menggugurkan sang anak. Tapi itu dicegah oleh suaminya. Jadi dia tidak berhasil. "Wanita jahat sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang ibu." "Benar, aku adalah wanita sampah." Sang Un menyadarinya sekarang. Tujuan di GPS itu bukan rumah ibunya, tapi tempat yang aneh. Sang suami dengan bangga mengatakan padanya untuk melihat tas di kursi belakang. "Yang mana?" "Yang itu. Di dalam tas itu penuh dengan lembaran uang kertas." "Berapa banyak uang yang ada di dalamnya?" "Bayi itu akan segera lahir. Jadi kita berdua harus menjalani kehidupan yang layak seperti orang lain." Wanita ini baru saja pindah ke sebuah villa besar. Ketika dia menemukan bahwa ada yang aneh dengan taman itu. Jadi dia mengambil sekop untuk menggali tanahnya. Sedetik kemudian dia tersenyum jahat. Benar saja, dia bisa menggali dan ada 2 jari manusia. Sebelum itu, dia mengalami depresi. Ketika hendak minum obat,
tetapi mencium bahwa airnya berbau sesuatu yang menyengat. Dia merasa kalau perutnya sangat mual. Setelah memikirkannya berulang kali, sepertinya bau itu berasal dari taman. Jadi dia segera memanggil suaminya. Tetapi saat ini dia dipanggil oleh guru putranya. Sang suami hanya bisa menutup teleponnya. Tetapi tujuan kali ini guru memanggilnya karena putranya menjadi sangat aneh akhir-akhir ini. Dia tidak hanya menggambar bermacam-macam hal, tetapi ia bahkan menunjukkan bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Mungkin bisa jadi karena pindah rumah dan pindah sekolah. Tapi gurunya bertanya tentang cerita anak laki-laki itu sebelum pindah. Aku mendengar telah terjadi sesuatu di sekolah sebelumnya. Tampaknya ini terkait dengan Ibu Sungte. Apa masalahnya? Mengapa Anda berbicara seperti sebuah kejahatan? Wajahnya langsung berubah, berdiri dan membawa putranya pulang. Pada saat yang sama, wanita ini memperhatikan bahwa bau busuk di taman semakin kuat. Dia segera mengeluarkan sekop, bersiap untuk menggali tanah itu. Ketika suami dan anak itu kembali, mereka bertanya kepada istrinya apa yang dia lakukan. Dia berkata bahwa dia mencium bau aneh akhir-akhir ini. Sepertinya kucing liar telah mengubur beberapa tikus di kebun. Jadi aku berniat untuk menggalinya. Ketika menghampirinya, dia harus menghirup nafas sekaligus menahan nafas. Di sisi lain dia mengatakan tidak ada bau sama sekali. Anaknya juga bilang dia tidak bisa mencium bau apapun. Saat makan malam, sang suami menjelaskan kepadanya bahwa dia ingin berkebun. Jadi beberapa hari terakhir dia membeli pupuk alami. Karena itu membuat seisi ruangan menjadi bau. Tapi dia kesulitan mengingat ini. Pada titik ini putranya berdiri dan berkata kalau dia kenyang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninggalkan meja makan. Dia memberitahu kepada istrinya bahwa putranya sedang masuk ke dalam masa pemberontakan. Di malam hari dia berbaring di sofa dan menonton acara yang dia lakukan di pagi hari. Namanya Pak Cheho, direktur sebuah rumah sakit. Saat ini bel pintunya berbunyi. Dia berjalan ke depan pintu. Ternyata tetangganya baru pindah hari ini. Dia datang membawa oleh-oleh untuk menyapa keluarganya. Untuk menolaknya, dia menggunakan alasan kalau saat ini sudah larut malam. Tetangga itu melihat jam tangannya. Sepertinya dia telah mengganggu mereka. Setelah meminta maaf, dia bersiap untuk pulang. Tetapi ketika dia berjalan, dia tiba-tiba berkata, "Baunya apa ini?" Kalimat itu langsung membuat Zoran waspada. Ternyata bau busuk yang didapat dari manusia bukanlah ilusi. Sang suami dengan cepat mematikan bel, lalu berpura-pura tenang untuk mengajak istrinya menonton acaranya. Tapi saat ini Zoran masih curiga dengan iblis. Pada saat ini teleponnya berdering. Ketika sang istri pergi ke samping, dia mengangkat teleponnya. Ternyata itu adalah mantan suami istrinya yang kasar. Setelah selesai bekerja, dia melihat Cheho di TV. Dia segera memanggilnya untuk mengajaknya pergi memancing. Cheho memperingatkannya, tapi dia seolah-olah telah memahami kelemahan Cheho. Anda benar-benar berani dan selalu memikirkan apa yang Anda katakan. Direktur, saya lebih berani dari apa yang Anda kira. Sebelum tidur, wanita ini masih memikirkan kata-kata tetangga. Suaminya juga melihatnya. Dia juga mengatakan kalau beberapa hari yang lalu dia mendengar suara aneh di lantai 2. Tapi ini kemungkinan besar adalah semua patungnya. Bagaimanapun, itu hanyalah hal biasa. Tapi dia menjadi terlalu sensitif. Ternyata beberapa hari yang lalu, wanita itu pulang untuk mengunjungi saudara perempuannya. Ketika dia membuka pintu, dia mencium aroma yang menyengat. Kemudian dia baru mengetahui bahwa kakak perempuannya telah meninggal di rumah tersebut. Kilas balik ini terus menghantuinya, sehingga dia selalu menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Tingkah lakunya yang mencurigakannya juga membuat suami dan putranya tidak nyaman. "Maaf, kamu dan Sungte sama-sama sudah lelah denganku." Suaminya dengan lembut memeluknya. Larut malam, sang anak bangun untuk minum air. Tapi matanya selalu tertuju ke taman yang bau busuk itu. Seperti dia juga menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, ketika dia sedang membersihkan rumah, dia secara tidak sengaja menemukan bunga kecil di lantai. Dia memasukkannya ke dalam sakunya. Tetapi dia tidak bisa melihat benda merah muda di atas batu. Saat ini angin berhembus kencang.
Bau busuk itu masuk ke dalam rumah. Kemudian dia segera pergi ke rumah tetangga. Waktu yang ditampilkan di atas adalah 19 September. Ketika dia hendak membunyikan bel pintu, tetangga muncul tepat di belakangnya. Dia bergegas untuk menyapa. Ia tidak berjabat tangan dengannya. Ketika hendak menanyakan sesuatu, tapi itu tidak jadi. Tepat ketika dia akan pergi, tetangganya memanggilnya kembali. Tanyakan padanya apa bau busuk di kebun kemarin. Dia menjelaskan itu bau pupuk alami. Tapi tetangga itu menyangkalnya. Itu jelas bau yang membusuk di tanah. Ketika kembali ke rumah, dia tidak tahan lagi. Dia mengambil sekop dan mulai menggali. Tentu saja dia menggali tubuh manusia. Tetapi pada tanggal 19 September, itu adalah hari di mana suaminya bertemu dengan mantan suami yang kejam. Di tengah malam, dia basah kuyup dan pergi ke rumah ibunya. Dia terus-menerus membersihkan tubuhnya. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia melihat ibu dan adik iparnya pulang dari luar. Kemudian sang ibu mengusirnya keluar rumah. Dia hanya bisa berkemas dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat ini dia menerima panggilan telepon. "Bu, seseorang mengatakan suamiku meninggal." Kemudian, semuanya menganggap suaminya dibunuh oleh seseorang.